Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang pengambilan risiko dalam berwirausaha dan bab kepemimpinan dalam usaha. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu pengambilan risiko dalam berwirausaha. Pertama, apa sih konsep risiko? Nah, risiko itu sendiri yaitu sesuatu yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang merugikan dan tidak terduga serta tidak diharapkan. Nah, risiko sendiri itu pada hakikatnya memiliki dampak negatif terhadap strategi atau tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, bagaimana sih pengambilan risiko dilakukan? Yang pertama itu identifikasi resiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Terus yang kedua itu seberapa sering sih resiko itu muncul. Terus yang ketiga, seberapa besar dampak dari resiko. Terus yang keempat, siapkan langkah-langkah mitigasi resiko pada resiko yang dominan atau besar. Nah, terus yang terakhir itu memperkenalkan dan menguji rencana jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, resiko yang potensial terjadi ketika memulai usaha. Nah, itu ada resiko finansial, resiko produk, resiko pasar, resiko tim, dan resiko eksekusi. Nah, yang terakhir, pengelolaan resiko. Nah, pertama itu kita melakukan identifikasi resiko. Itu kita proyek atau produk apa sih yang bisa kita identifikasi resikonya. Terus yang kedua itu kita menganalisis resiko. Kita mengkaji kemungkinan dan konsekuensi dari resiko itu sendiri. Terus yang ketiga, perencanaan resiko. Nah, itu kita buat rencana-rencana yang digunakan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak resiko terhadap proyek yang akan dilakukan. Terus yang terakhir itu memonitoring resiko. Nah, resiko secara terus-menerus itu dikaji, direncanakan, dan diubah sesuai dengan kondisi lapangan. Terus bab selanjutnya itu kepemimpinan dalam usaha. Yang pertama, apa sih pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha? Nah, dengan adanya kepemimpinan itu usaha akan tumbuh dan semakin luas. Karena dengan kepemimpinan, seorang wirausaha itu akan mencari cara dan berinovasi gimana supaya usahanya itu terus berkembang dan tidak stagnan atau bahkan terhenti. Terus yang kedua, apa sih perbedaan manajer dan pemimpin? Nah, terus manajer itu mengandalkan kontrol, sedangkan pemimpin itu membangun kepercayaan pengikutnya. Terus kalau manajer itu yang kedua menjaga fungsi organisasi. Terus kalau pemimpin itu membangun visi bersama. Terus yang ketiga, kalau manajer itu mengatur sistem, kalau pemimpin itu mengatur orang-orang. Nah, terus yang ketiga, teori kepemimpinan awal. Nah, teori ini tuh berfokus pada pemimpin dan cara pemimpin itu berinteraksi dengan anggotanya. Nah, ada 3 gaya pada kepemimpinan awal. Yang pertama itu demokratis, kedua autokratis, yang ketiga laissez-faire. Yang pertama demokratis, yaitu melibatkan bawahan dan ada partisipasi. Kalau yang autokratis itu mendekatkan metode kerja dan membatasi partisipasi anggota. Terus yang terakhir itu laissez-faire. Nah, dia itu memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Nah, terus selanjutnya itu yang terakhir, teori kepemimpinan kontemporer. Nah, itu ada 4. Yang pertama transformasional, transaksional, karismatis, dan visioner. Nah, yang pertama kepemimpinan transformasional. Pemimpin itu mencoba menimbulkan kesadaran pengikutnya dengan mengarahkan pada cita-cita dan nilai moral yang lebih tinggi. Terus selanjutnya yang kedua, kepemimpinan transaksional. Nah, itu tuh pemimpinnya membimbing atau memotivasi bawahannya untuk menuju tujuan dengan persyaratan tugas. Yang ketiga, kepemimpinan karismatis. Pemimpin interaktif, antusias, dan percaya diri sehingga pengikutnya itu dapat terpengaruhi untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Terus yang terakhir, kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin dengan kemampuan memiliki atau menciptakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.